Siapa yang lagi banyak galbay di banyak aplikasi pinjol, bahkan sampai 6 aplikasi atau lebih ya. Video ini cocok banget buat kalian untuk ditonton sampai habis, karena yang kalian lakukan hari ini itu bisa menentukan apakah masalah kalian tuh cepet selesai atau malah justru makin panjang. Jadi tonton videonya sampai selesai. Buat kalian yang memang lagi galbay di banyak aplikasi pinjol, terus kondisi keuangannya itu udah mentok gitu ya, udah nggak mampu, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja itu udah pas-pasan lah ya, udah pas banget gitu. Menurut saya udah nggak usah maksain diri lagi buat cari pinjaman lain hanya untuk menutup pinjaman yang lama. Kenapa? Karena setelah utang itu terbayar, kalian mau makan pakai apa? Terus nanti biaya anak istri juga bagaimana? Modal usahanya gimana? Jadi kalian juga perlu berpikir panjang juga teman-teman. Kalau jawabannya itu malah pinjam lagi, ya malah masalahnya nggak selesai, itu nambah lagi masalahnya. Kalian justru sedang memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Karena itu, buat kalian yang benar-benar udah nggak mampu lagi, udah mentok, galbay itu adalah pilihan terakhir. Dan ini bukan berarti kalian itu menghindari tanggung jawab, enggak. Hutang ya tetap hutang. Dan suatu saat kalian emang harus wajib melunasinya. Hanya saja ketika kondisi emang udah nggak memungkinkan, yang perlu diperbaiki dulu itu ya kemampuan finansial kalian. Karena kalau misal tanpa penghasilan, dari mana uang untuk melunasi utang itu nantinya? Oke, jadi mulai saat ini kalian coba deh alihkan fokusnya. Jangan terlalu fokus pengen ngelunasin utang itu secepatnya terus mengorbankan kemampuan kalian gitu ya. Di luar kemampuan kalian jadi pinjam sana sini. No, jangan. Sekarang ubah fokus aja cari tambahan penghasilan. Terima kalau emang kalian itu belum bisa bayar saat itu juga. Tingkatin kemampuan kerjanya, cari penghasilan tambahan, biar apa sumber pelunasan hutang itu makin banyak juga gitu. Dan jangan stres-stres lah, biar kalian itu bisa berpikir jernih, biar nggak males gerak ya. Terus, kalau ada yang bertanya, kan mutusinnya jadinya galbay nih ya, apakah berarti itu bisa bebas gitu aja? Jawabannya tentu tidak ya, karena secara fakta, kalau emang kalian itu galbay ya, terlambat bayar pinjaman, ya akan ada konsekuensi sesuai perjanjian pinjamannya, seperti bunganya, biaya keterlambatannya atau dendanya, terus nanti belum lagi proses penagihannya, dan mungkin kalau sampai pada batas tertentu akan masuk ke slik OJK. Sedangkan berdasarkan regulasi resmi, masalah hutang itu emang pada dasarnya kan urusannya itu perdata ya. Namun proses penagihan juga punya aturan. Jadi penyelenggara ataupun pihak ketiga gitu ya, itu tetap nggak boleh ngelakuin intimidasi teman-teman. Even kalian itu galbay, even kalian itu udah galbay lama gitu, tetap mereka punya aturan kok. Kekerasan fisik apalagi itu nggak boleh. Maki-maki itu juga nggak boleh. Tindakan yang merendahkan martabat konsumen itu juga dilarang. Jadi dari penyelenggara harus banget mengikuti pedoman penagihan yang berlaku. Terus sekarang kalau kita melihat dari praktik umum yang terjadi di lapangan itu seperti apa sih? Ya memang ada sih kayak oknum yang melakukan penagihan itu melalui telepon, WA, atau kunjungan ya. Dan pengalaman tiap debitur itu beda-beda. Karena itu jangan langsung berasumsi bahwa setiap kalian itu galbay, setiap kalian itu terlambat bayar, yang ada itu hanya kemungkinan terburuk. Itu nggak benar teman-teman. Jadi benerin mindset kalian sendiri terlebih dahulu, oke? Terus ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Kalau saya sudah sakit hati karena merasa diperlakukan tidak baik oleh penagih, apakah saya nggak usah bayar aja? Nah, kalau soal itu ya keputusan tetap ada di masing-masing orang ya. Sebenarnya yang pengen saya tekanin di video ini bukan soal bayar atau nggak bayarnya, tetapi bagaimana kalian itu membangun kembali kondisi keuangan kalian. Dan sebenarnya itu juga nggak fair teman-teman. Kalian misal sakit hati diperlakukan nggak baik oleh mereka, ya sudah, malah menurut saya kalian bayar saja, cuman perlakuan tidak baik itu kalian dokumentasiin, biar kayak diri kalian itu jadi merasa impas gitu loh. Oke, aku nggak diperlakukan baik oleh mereka, aku juga bisa kok mengadukan hal itu ke pihak yang berwenang, kayak gitu. Jadi bukan masalah bayar nggak bayarnya, tetapi kalian juga harus melindungi hak kalian sebagai konsumen gitu ya.
Terus penting juga untuk saya ingatkan lagi berkali-kali, jangan merasa sendirian ya. Banyak banget kok orang yang mengalami galbay, nggak cuman kalian aja. Yang penting sekarang itu kalian nggak perlu nih nyalahin diri sendiri. Kok aku galbay banget ya? Kok kayak aku tuh useless banget ya? Kok kayak nggak ada motivasi sama sekali ya? Jangan kayak gitu. Bangkit aja, pelan-pelan, perbaiki kondisi finansialnya, dan juga berdoa. Ketika usaha dan doa berjalan beriringan, insya Allah pasti akan ada harapan untuk keluar dari masa-masa sulit itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.